Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan senantiasa dan masih diberikan umur dan juga taufiknya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Khulasati Ta'dhimil Ilmi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita akan membahas tentang kaidah atau prinsip yang ke-16. Langsung ke sarahnya. Al-Ma'kid Asyadisa Asyara. Ma'kid yang ke-16. Tauqiru majalisil ilmi, yakni menghormati majelis ilmu. Wa ijlalu aw'iyatihi, dan juga memuliakan wadah-wadah ilmu. Setelah sebelumnya mu'alif yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyampaikan tentang 4 jenis adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, adab kepada gurunya. Kedua, adab kepada majelis ilmunya, tempat dia menuntut ilmu. Yang ketiga, adab kepada sesama penuntut ilmu. Dan yang keempat, adab terhadap dirinya sendiri. Ya, adab sebagai seorang penuntut ilmu. Sebelumnya sudah dibahas tentang adab-adab menghormati atau memuliakan ahlul ilmi. Sudah ya. Sekarang kita lanjut kepada penjelasan lebih detail tentang adab-adab dalam majelis ilmu. Seperti apa cara memuliakan majelis ilmu tersebut? Qala syarih wafaqahullah, pensarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, Dzakara al-musannifu wafaqahullahu ta'ala makilan akharan min ma'akil ta'dhimil ilmi. Musannif yaitu beliau sendiri Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang ma'kid yang lain di antara ma'kid dalam pengagungan ilmu. Di antara prinsip-prinsip yang disebutkan berikutnya adalah tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyati. Memuliakan atau menghormati majelis-majelis ilmu. Contohnya di sini kita sedang duduk di dalam majelis ilmu. Bagaimana cara kita memuliakan majelis ini? Kenapa kita harus memuliakan majelis ilmu? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak. Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan itu semua apabila kita bisa beradab terhadap majelis ilmu itu sendiri. Wa ijlalu awiyatihi, dan juga memuliakan wadah-wadah ilmu.
Yang dimaksud dengan awiyah ini adalah jamak dari wi'aun. Ya. Di awal di kaidah pertama kita belajar wi'a'u, tathhir wi'a'ul ilmi, mensucikan wadah ilmu itu secara batin. Sekarang wadah-wadah ilmu secara zahir adalah disebut dengan awiyati. Apa itu awiyati atau wadah-wadah ilmu? Ma yuhfadhu wa yuthbatu fiha, adalah sesuatu yang bisa menjaga dan juga menetapkan ilmu di dalamnya. Sarana ya gitu ya. Media yang bisa menjaga dan juga menetapkan ilmu tersebut berada di dalamnya. Wa imaduha, dan yang menjadi tiangnya atau paling utama di antara wadah-wadah ilmu yang secara zahir al-kutub, adalah kitab-kitab yang berisi ilmu. Ini adalah wadah ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari kitab yang kita baca. Nanti kita murojaah, kita dapat faedah, kita dapat ilmu. Kalau tidak ada buku, tidak ada tulisan, tidak ada hal yang bisa kita baca kapan saja, maka ilmu itu kadang lupa. Ini adalah wadah ilmu. Bagaimana kita memuliakan wadah ilmu? Di sini dibahas. Wa min jinsiha, dan juga di antara jenis-jenis wadah ilmu. Seperti al-asrithah as-sautiyah, rekaman-rekaman audio. Insyaallah ya, dulu mungkin baru ada rekaman audio, tapi sekarang sudah banyak, ada video. Itu pun wadah ilmu, sama. Yang bisa menyimpan atau menjaga dan juga menetapkan ilmu untuk bisa kita akses. Itu wadah-wadah ilmu. Maka kita harus bisa menjaga itu semua. Jangan kita biarkan wadah-wadah ilmu tersebut dengan perlakuan yang tidak sepantasnya. Wa majara majreha, dan juga perkara yang bisa mengalirkan atau bisa menyampaikan ilmu kepada orang yang bisa menerimanya. Segala sesuatu yang bisa menyampaikan ilmu itu adalah wadah-wadah ilmu. Seperti rekaman ini ya, ada YouTube-nya ya. YouTube itu wadah ilmu. Orang bisa mengakses dan juga bisa mendapatkan ilmu. Maka kita susun bagaimana nih biar ini bisa diakses dengan mudah oleh orang lain. Di antara contohnya dengan alur YouTube ada playlist ya. Playlist, jadi ketika orang mau lihat tentang kitab ini ada urutannya set. Jangan biarkan ketika kita bikin video, biarkan saja playlist sehingga yang akses itu bingung, ini kemana larinya, lanjutannya mana gitu. Kemudian juga audio sama seperti itu. Simpan, arsipkan. Jika kita nanti simpan beberapa audio, misalkan kajian tentang kitab A, kitab B, kitab C, kita jadikan satu folder. Sekarang ada komputer, satu folder. Jangan sampai diacak-acak di komputer. Pas nyari bagian pertemuan kedua kitab ini, bingung kemana nyarinya. Ini akan menjadikan kita lebih mudah mendapatkan ilmu apabila kita memuliakan wadah-wadah ilmu tersebut. Oleh karena itu, semua media-media atau wadah-wadah, sarana-sarana yang bisa menjaga dan mengantarkan kepada ilmu itu disebut dengan awiyah, wadah-wadah ilmu. Tsumma dzakara ma yad'u ila tawqiri majlisil ilmi. Kemudian disebutkan tentang seruan apa yang menjadikan kita harus memuliakan majelis ilmu adalah perkataan dari dari penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Fa majalisul ulama'i ka majalisil anbiya. Maka majelis ulama, yaitu para ulama, mereka membuat halaqah, membuat tempat duduk untuk mengkaji berbagai pelajaran dalam agama Islam, maka itu seperti majelis-majelis para nabi. Ada apa? Silakan. Ya, seperti majelisnya para nabi. Di annahum, kenapa disebut dengan majelisnya para nabi? Di annahum yaqumuna bin niyabati anhum. Dikarenakan majelis-majelis ulama itu adalah didirikan atau dilaksanakan untuk menegakkan perkara yang bisa mewakili mereka dalam hal tersebut. Jadi mewakili para nabi dalam hal tersebut. Fa inna majalisal anbiya, dikarenakan majelis-majelis para nabi kanat libayani hukmillah, adalah menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Majelis para nabi begitu, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, halal haram, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindarkan, apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu tauhid.
Ini majelis-majelis yang disampaikan oleh para nabi. Maka majelis ulama pun sebagaimana majelis para nabi, karena mereka pun menyampaikan hal-hal seperti itu, sebagaimana mewakili para nabi dalam menyampaikan hal tersebut. Wa majalisal ulama'i laisa fiha illa bayanu hukmillah. Dan yang dimaksud dengan majelis-majelis para ulama itu adalah perkara yang di situ hanya dijelaskan tentang hukum Allah. Jadi kalau ada majelis disebut majelis ilmu, tapi di dalamnya hanya candaan, ya, hanya perkara-perkara yang tentang duniawi, maka itu bukan majelis para ulama. Itu mah hanya majelis tentang majelis seputar yang mereka lakukan. Ada banyak kan sekarang majelis-majelis yang seperti itu, ngakunya majelis ilmu, tapi yang dibahas tentang pendapat pribadi, kemudian tentang khurafat, kemudian tentang perkara-perkara yang bid'ah. Itu bukan majelis ilmu, bukan majelis para ulama, dan tidak disebutkan bahwa itu adalah majelisnya sebagaimana majelis para nabi. Karena yang dimaksud dengan majelis para nabi adalah sama, karena dia yang dijelaskan adalah hukum-hukum Allah. Wa dzakara fiha kalam Sahal bin Abdullah Al-Tusturi rahimahullahu taala. Annahu qala man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i, barang siapa yang ingin atau menghendaki untuk melihat kepada majelis-majelis para nabi, fal yanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Sama, pada hakikatnya sama. Walaupun orangnya berbeda, tetapi pada hakikatnya majelisnya sama. Li'annaha tuhakiha, dikarenakan majelisnya para ulama itu menyampaikan sebagaimana apa yang disampaikan para nabi. Fahiya syabihatun, maka majelis para ulama itu serupa dengan majelisnya para nabi. Lima fiha min bayani hukmillahi azza wajal bima yahtaju ilaihi nasu kal madhkuri fi kalami. Disebabkan majelisnya para ulama itu menjelaskan hukum-hukum Allah azza wajal yang itu dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia untuk bisa menjalankan agamanya. Tsumma qala, kemudian dikatakan, kemudian berkata mu'allif, fa'ala thalibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka hendaklah bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui hak-hak majelis ilmu. Apa saja haknya majelis ilmu, kita harus tahu. Agar ketika nanti kita dalam majelis, kita tidak mengabaikan hak tersebut atau kita mengacungkan hak tersebut. Fayajlisu fiha jilsatal adab. Dan yang termasuk di antara hak majelis ilmu adalah kita duduk dengan duduk penuh adab. Dengan duduk yang penuh adab. Apa itu? Yaitu duduk yang disertai dengan adab-adab yang dianjurkan. Di antaranya adab-adab yang dimaksud adalah wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaihi. Yang pertama, memperhatikan atau menyimak kepada gurunya dan memandang kepada gurunya. Memperhatikan. Kita menghadap kepada guru kita. Jangan guru kita di mana, kita duduk di samping, atau samping boleh tapi tetap menghadap ya. Jangan di samping kiri, misalkan lihatnya ke situ. Itu tidak menghadap. Di antara adab yang baik dalam duduknya seorang penuntut ilmu dalam majelis ilmu adalah menghadap atau memperhatikan kepada gurunya. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin, dan tidak berpaling dari gurunya tanpa adanya kebutuhan atau tanpa adanya perkara yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi dia terus beradab dengan atau menghadap kepada gurunya dan tidak berpaling jika tidak ada keperluan yang urgent atau tidak ada keperluan yang harus dilakukan. Wala yadharibu lidhajjatin yasma'uha, dan juga tidak terganggu atau tidak gelisah ya dengan keributan yang didengarnya. Ini penting. Ini perkara yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Memperhatikan kepada syekhnya dan juga memandang atau melihat langsung kepada syekhnya. Yang kedua adalah tidak berpaling. Kemana we kitanya kajian teh. Padahal syekhnya lagi jelas tapi dia kemana we ngeliatin cak-cak. Teh naon eta teh nungguan reungit. Jadi
Itu kita nanti bisa lihat nanti di lain waktu. Sekarang ada saya menjelaskan maka pandang sayanya, jangan berpaling kepada hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak terganggu dengan suara-suara yang didengarnya atau keributan yang didengarnya. Jadi kadang orang yang tidak tahu seperti ini, ada suara pintu dibuka, lihat ke belakang. Ada suara anu nepak leungit, tingalikeun. Aya nu misalkan melagrak pulpen, tingalikeun. Aya cetrek-cetrek, tingalikeun. Itu adalah perkara-perkara yang bisa mengganggu, tapi dia tidak terganggu dengan hal tersebut. Kecuali kalau ada kebakaran ya harus ini, jangan diam wae, fokus saja, beda lagi gitu ya. Untuk perkara-perkara yang memang itu bukan perkara yang urgent, perkara yang memang bukan bahaya, hanya suara-suara yang terdengar di sekitar, itu kita tidak boleh terlalu banyak berpaling kepada suara-suara tersebut. Jangan terganggu. Dan hal ini pun menunjukkan bahwasanya kita pun jangan membuat orang lain terganggu. Ya, punya pulpen jetrek, sesuai gitu-gitu. Kita teh ngaganggu, ya. Anaknya sama karena terganggu. Maka kita jangan melakukan hal tersebut. Bukan hanya teman yang sesamanya, tapi juga gurunya pun mungkin terganggu. Itu budaknya kita ketrek wae gitu ya. Itu bisa membuat terganggu. Kalau punya pulpen jetrekannya, jetrekeun we pakai. Kalau udah selesai baru dijetrekeun. Biar gak garing jetrekeun deui. Tapi jetrekeun deui akhirnya kan jadi ngeganggu gitu. Ya, da garing oge moal nepikeun ka ieu nya. Pirang geus sajam da moal sampaikeun ka 5 jam. Ya gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak terganggu tadi adalah dijelaskan oleh mu'alif di sini. Allah bersarah la yatahar la yataharruku la yataharruku li ajli sautin 'alin sami'ahu. Dia tidak bergerak dikarenakan ada suara yang terdengar oleh dirinya. Fa innahu jalasa huna, dikarenakan para penuntut ilmu tersebut dia duduk di sana li ajlil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Walam yajlis di ajli an yastami'a ila masadiril aswat allati yasma'uha huna aw hunaka. Dan dia tidak duduk di sana bukan untuk mendengarkan sumber-sumber suara yang terdengar oleh dirinya, baik itu di sebelah kanan atau sebelah kiri atau belakang. Dia fokus untuk ilmu, maka dia fokus kepada gurunya. Adapun suara-suara yang terdengar, maka tidak mengganggu dirinya karena dia fokus kepada gurunya. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Ini adab yang berikutnya ya. Berarti yang keberapa? Yang keempat. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Ya'bathu itu artinya bermain-main atau berbuat sesuatu tanpa tujuan jelas. Bermain-main atau berbuat sesuatu tanpa tujuan jelas dengan dua tangannya ataupun dua kakinya. Main-main we gimana we seperti itu ya. Banyak contohnya. Wala yastanidu bi hadrati syaikhihi, dan juga tidak bersandar di hadapan gurunya. Wala yattaqi'u ala yadihi, dan tidak bersandar dengan tangannya. Menurut makinya tanganna teh kana tembok nyender gitu nya, bersandar dengan tangannya, atau boleh tangan kiri atau dua-duanya kieu. Ya. Enggak pantas kelihatan juga ya. Ayo kita duduk dengan tenang menghadap ke guru, fokus mata kita memandang, tidak bermain-main dengan tangan atau kaki kita, dan juga tidak bersandar. Itu adalah adab yang baik dalam duduk dalam majelis ilmu. Kemudian wala yuksiru tanahnuha wal harakat, dan tidak banyak berdehem. Terus walaupun tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, misalkan di sini ada yang mengganggu ya, boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, terusnya gitu, manggil temannya gitu ya, ngasih kode, itu tidak boleh. Wal harokat, juga tidak banyak bergerak, Wala yatakallamu ma'ajarihi, dan tidak mengobrol dengan temannya. Misalkan ada teman ngobrol, nah ini fungsinya kita duduk di majelis ilmu, jangan dekat dengan teman yang sudah kenal akrab. Ya, karena kalau dekat dengan yang kenal akrab biasanya ngobrol. Tapi kalau temannya memang sudah akrab dan dia tahu, sama-sama tahu, maka insya Allah aman. Kalau temannya dia sudah dekat, tapi sama-sama tahu adab, maka dia akan aman di situ. Kalau yang satunya sudah tahu adab, yang satu belum, biasanya yang belum ini suka ngajak ngobrol.
naonnya ngobrol nanti. Hari tadi sendal pakai nu mana cenah gitu nya. Oh, tinggalin di situ cenah, ngobrol jadinya nggak fokus. Wa idza aqasa khafasa sautahu. Khafadha sautahu. Apabila dia bersin, maka rendahkanlah suaranya. Bersin, rendahkan suaranya. Jangan sakaliguskeun. Cih. Ya, jangan. Rendahkan, justru ditutup dan direndahkan. Kalau di sekaliguskeun bisa ngaruaskeun syekhna, bisa ngaruaskeun nu lainnya, nu tadina fokus, yang lain jadinya nggak fokus. Wa idza tasa'aba satarafamahu. Apabila dia menguap, maka tutuplah mulutnya. Sama diri sendiri, bukan sama orang lain ya. Misalkan ada yang nguap, tutup sama kita, jangan. Diri sendiri kita, maksudnya kita menguap nih, tutup ya, untuk nutupan batur. Apa-apa. Ba'da raddihi jahdahu. Setelah dia menahan atau menolak keinginan menguap tersebut dengan sekuat tenaga. Jadi kan ditahan dulu. Kan bisa ditahan ya? Bisa ditahan. Justru kalau tidak ditahan bakal terus-terusan datang lagi. Tapi kalau ditahan biasanya nantinya nggak datang lagi. Sifat menguap itu seperti itu. Dan berbicara tentang menguap ada sedikit tambahan ya. Ini tidak ada di kitab. Tambahannya adalah dalil-dalil tentang menguap. Kenapa menguap itu harus ditahan dan kenapa menguap itu harus tutup mulut kita? Jadi kalau nanti ada yang masih belum ditutup, ingatkan. Kenapa harus ditutup? Ini dalilnya ya. Pertama harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Dikarenakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas." Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Ya. Allah menyukai bersin. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah membenci menguap. Maksudnya membenci dari yang menguap ya. Jadi kalau ada yang bersin Allah cinta. Makanya ada untuk membaca bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau menguap Allah benci. Nanti dijelaskan kenapa Allah benci. Fa idza atasa fahamidallah, maka apabila ada seseorang yang bersin, pujilah Allah. Bilang alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Acih misalkan ya, tapi jangan terlalu keras. Alhamdulillah. Fa haqqun 'ala kulli muslimin an yasmitahu. Dan hak atau wajib bagi setiap muslim yang mendengar hamdalahnya untuk mendoakan orang yang bersin tersebut dengan membaca yarhamukallah jika laki-laki, jika perempuan yarhamukillah. Misalkan istri kita bersin langsung syirikan ya, dia bilang alhamdulillah, berarti kita baca doa yarhamukillah, semoga Allah merahmati, semoga Allah memberi menyayangi, yarhamu. Dan yang bersin tersebut setelah mendengar doa dari temannya, maka dia mendoakan kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Ini doa yang sangat indah. Kalau diamalkan ini banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dari bersin saja. Ini syariat Islam. Dari bersin saja. Kalau kita istiqomah, kita lakukan, mungkin kita tidak sadar, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang menjadi amal kebaikan nanti kita di akhirat. Kita mendoakan saudara kita kebaikan. Dan kita menjalankan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma tasa'ub, adapun bersin, menguap ya. Fa innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu berasal dari setan. Jadi menguap itu berasal dari setan. Jadi tong bertanya-tanya kenapa kalau kajian suka menguap ya, dibandingkan bersin. Sekali bagi yang pilek ya, pasti banyak lebih bersin. Kenapa banyak menguap? Karena memang setan menggoda. Setan menjadikan orang itu lebih banyak menguap, terlebih ketika dia dalam keadaan yang baik. Baca Quran, kayak helai, ya, tapi nah ada alat. Untuk baca Quran mah misalkan nonton apa gitu ya, helai, tapi baca Quran jauh helai, karena setan. Salat, kajian, pokoknya perkara-perkara yang
di sisi Allah itu diridhoi, biasanya setan akan mengganggu. Tidak ingin setan itu tidak ingin kita mendapatkan kebaikan di situ. Maka jadi dia menggoda dengan membuat orang menguap. Ini dalilnya bahwasanya menguap itu dari setan. Fal yaruddahu, maka hendaklah seseorang itu menahannya, menahan semampunya, mastata'a, semampunya. Fa idza qala ha, apabila dia ketika menguap teh muka mulutnya kuat-kuat terus ayat suara akhirnya teh wah, ya ada yang seperti itu. Apabila dia berkata seperti itu, dhahika minhu syaitan, maka setan itu tertawa kepada dirinya, senang kepada orang yang menguap tanpa menutup mulutnya dan kemudian dia mengeluarkan suara. Jadi kalau menguap itu kita tahan sekuat tenaga, ketika tidak bisa ditahan maka tutup dengan mulut kita dan jangan sampai mengeluarkan suara. Susah atau tidak? Tidak susah, cuma kadang lupa. Kadang lupa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat hadis ini. Jadi kalau menguap tahan, jika tidak tahan tutup mulut kita dan jangan sampai mengeluarkan suara. Suaranya gimana? Wah, ini dalilnya. Kemudian dalil tentang menutup mulut atau ditutup mulut, ya. Kenapa harus ditutup? Karena itu menjadi pintu masuk setan. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, dikarenakan setan akan masuk. Apabila tidak ditutup, setan masuk, ya, ke dalam tubuh kita. Seperti apa, bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam. Kita belum pernah melihat, ya. Ada yang pernah melihat, ada yang huap, ada yang ya, kelihatan. Ya, kita yakini aja kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayatnya yang tadi, yang pertama hadis riwayat Bukhari dan yang kedua hadis riwayat Muslim. Insyaallah ini sahih. Kita harus yakini kebenarannya. Itu ya, ada menguap, ada tambahan sedikit. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan majelis ilmu. Bisa diulang lagi apa saja? Yang pertama, duduk dengan penuh adab. Dan di antara perkara-perkara yang termasuk duduk dengan penuh adab, apa saja? Hmm? Hmm. Memperhatikan atau menyimak guru dengan mengarahkan pandangan kepadanya. Ini, terus tidak berpaling tanpa ada uzur atau ada keperluan. Kita fokus kepada guru kita. Yang ketiga, fokus dan tidak terganggu dengan suara-suara yang didengarnya. Kemudian yang berikutnya, tidak bermain-main atau melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas dengan tangannya ataupun kakinya. Jangan bermain-main. Kan pikiran berbalik terus udah gitu kakinya. Itu kan bermain-main. Tujuannya apa sebetulnya? Relaksasi, kan bisa nanti. Tujuannya tidak jelas. Kecuali kalau memang udah nggak kuat, ya kita bisa gini-ginikan dulu. Itu karena ada sesuatu yang darurat. Tapi kalau tidak ada tujuan, jangan. Berikutnya, tidak bersandar di hadapan guru. Ya. Yang berikutnya, tidak bersandar dengan tangannya. Berikutnya, tidak banyak berdehem dan tidak banyak bergerak. Terus, tidak mengobrol atau bicara dengan temannya perkara-perkara yang tidak penting. Terus, jika bersin, pelankan suara. Yang terakhir, jika menguap, tahan. Jika tidak bisa menahan, tutup mulutnya. Itu adalah beberapa
adab-adab dalam majelis ilmu. Semoga kita bisa mempraktekannya ya. Dan silakan dipraktekkan. Beberapa pertemuan ke depan ketika duduk di majelis ilmu praktekkan ini semua. Nanti antum akan merasakan bedanya apa yang didapatkan dalam ilmu yang kita pahami dengan tanpa melakukan ini. Beda. Ini adalah perkara yang disarankan oleh para ulama yang mereka itu berpengalaman dalam majelis ilmu sehingga mereka bisa memiliki keilmuan yang berkah, keilmuan yang banyak. Ini yang mereka lakukan. Kita pun mari kita sama-sama ikutin anjuran-anjuran yang disampaikan oleh para ulama. Yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan juga ilmu yang lebih berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikutnya, Tumakol kemudian mu'alif menyampaikan atau berkata, wa yandammu ila tauqiri majalisil ilmi, dan yang termasuk kepada memuliakan majelis ilmu adalah izlalu awiyatihi allati yufadu fiha. Adalah memuliakan wadah-wadahnya yang wadah tersebut bisa menjaga ilmu di dalamnya. Jadi disampaikan seperti buku ya. Wa imaduha al-kutub, dan yang menjadi tiangnya adalah kitab-kitab. Falaiku bi talibil ilmi, maka hendaklah bagi para penuntut ilmu sawunu kitabi. Sawunu itu memelihara atau melindungi buku-bukunya, melindungi kitabnya. Wa hifdhuhu wa ijlaluhu, menjaganya dan juga memuliakannya. Wa li'tina'u bihi, memberikan perawatan dan kepedulian terhadap buku tersebut atau kitab tersebut. Fala yaj'aluhu sunduqan, jangan menjadikan kitab itu sebagai kotak penyimpanan. Ya khashuhu biwadaihi, yang diisi dengan simpanan-simpanannya. Ini adalah matannya ya. Kita lanjutkan pada syarahnya, penjelasannya. Yang dimaksud dengan permintaan atau anjuran dari mu'alif ini untuk menjaga kitab, tidak menjadikan sunduk dan juga tidak diisi dengan beberapa barang-barang yang menjadi tempat simpanan ya. Yaitu tidak menjadikan buku itu sebagai kedudukan atau sebagai fungsi sunduk, sebagai fungsi kotak penyimpanan. Yang di sana dijadikan sebagai tempat menyimpan segala sesuatu. Fatajiduhu yada'uhuna awraqan katsiran. Maka kita dapati banyak orang yang mendapati kitabnya itu diisi dengan kertas-kertas yang banyak gitu. Jadi kertas naon di mana ohnya? Padahal kertas itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, cuma buat penyimpanan kertas saja. Uang misalkan. Ada suka nyimpan uang di kitab. Ya. Ini jangan jadikan tempat sunduk. Kitab itu jangan jadikan sunduk, tempat penyimpanan. Tsumma ba'da dzalika yad'u bi taqatilahu. Dan juga selain dari itu banyak juga yang menyimpan kartu-kartu. Kartu apa? KTP, ada kartu nama simpan di sini. Ini kartu nama saya simpan di sini. Bukan tempatnya, ini bukan sunduk. Jangan jadikan sunduk. Atau aklaman, pena. Pena jangan disimpan di sini. Cul, ada yang gitu? Masih ada nggak? Kadang ada kenanya. Nah ini anjuran dari ulama jangan. Pena tempatnya beda lagi. Kitab jangan jadikan. Kenapa harus tidak boleh nyimpan pena di sini? Karena akan mengganjal ya. Mengganjal bisa merusak juga. Kamu maka carikan. Bukunya bisa soek, pena lagi rusak. Disimpan di tempatnya. Faka'annahu anzalal kitab manzilatas sunduk fi hifdil asya. Inilah yang dimaksud dengan jangan jadikan kitab itu sebagai kotak penyimpanan. Jangan menyimpan sesuatu di dalam kitab kita. Kalau seperti ini gimana? Ini nggak boleh ya. Ini bukan tanpa alasan anak simpan di sini. Untuk menciri bukan menciri apa ya? Memberi tanda ya, menciri. Memberi tanda bahwasanya akan dibahas adalah halaman ini gitu. Gitu. Apa? Kadang suka pembaliut dan Sunda. Qala wala yaj'aluhu bawqan, dan juga tidak menjadikannya sebagai alat tiup atau alat pemberi isyarat. Ya, seperti apa? Anda bawa nih contohnya biar jadi gambaran. Contoh gini ya. Woi, woi, nah gitu ya. Maksudnya gitu. Atau ada pengaharian baturna ditiup. Atau juga jangan jadikan bentuknya seperti bentuk alat tiup. Contoh kalau ketika baca kan suka ada gini. Jadi gitu ke ya, ini tidak seperti ini cara memegang kitab ini. Jangan jadikan ini seperti setengah seperti alat tiup tadi. Buka ya buka aja.
Nanti dijelaskan bagaimana cara buka yang benar, cara pegang kitab yang benar. Ini yang disebut dengan jangan jadikan seperti suluk dan juga bukuan. Fa'ina hadza dikarenakan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang tadi disampaikan menjadikan kitab sebagai sunduk atau juga sebagai bukan, ini adalah menyelisihi adab terhadap kitab. Fa'innal kitab yuhfadu wa yurfa'u bil yadaini. Sesungguhnya kitab itu dijaga dan juga diangkat dengan kedua tangan. Seperti ini. Ya, silakan dipraktekkan boleh. Diangkat dengan kedua tangan. Au ahaduhuma atau dengan salah satu. Tidak melipat dan juga tidak menggulungnya. Qala wa idza wada'ahu bil lutfin wa inayatin. Dan apabila engkau mau meletakkan kitab, maka letakkanlah dengan lembut dan dengan penuh perhatian. Jangan dilemparkan. Misalkan kitab sudah selesai, long. Jangan. Kita simpan dengan penuh kelembutan. Kemudian berkata lagi Malik, Roma Ishaq ibnu Rohawai yauman bi kitabin kana biyadi. Suatu hari Ishaq bin Rohawai dia melempar kitabnya yang ada di tangannya. Jadi ketika mau menyimpan dia lemparkan kitabnya. Tidak disimpan dengan lutfin, dengan lembut, tapi dilempar. Maka Farohu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Maka Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal melihat hal tersebut, melihat Ishaq melemparkan kitabnya. Faghadiba. Maka Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal itu marah. Waqala, dan dia berkata, ahakada yuf'alu bi kalamil abrar? Apakah seperti ini kamu perlakukan perkataan-perkataan abror? Abror itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, itu para ulama. Apakah seperti itu engkau memperlakukan perkataan-perkataan para ulama? Bisa seperti itu ya. Perkataan-perkataan orang yang baik. Yakni ahakada yahunu 'ala al-insani an yulqiya bisiddati kitaban fihi kalamu Allah. Kita itu anggap bahwasanya ini adalah perkataan ulama. Memang isinya perkataan para ulama yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Maka kita agungkan apa yang ada di dalamnya. Kita muliakan apa yang di dalamnya dengan memperlakukan dengan baik. Jangan main lempar, jangan main simpan sembarangan. Seorang penuntut ilmu yang memiliki adab itu terlihat dari cara bagaimana dia memperlakukan kitab-kitab yang dia miliki. Kemudian di sini sampaikan apabila dia menyetorkan bacaan kepada syekhnya, apabila dia mau menyetorkan bacaan kepada syekhnya, ya, di sini ada lanjutannya ya. Wala yattaqi'u 'alal kitab, dan jadi jangan jadikan kitab sebagai tempat untuk bersandar atau jangan bersandar di atas kitab. Bersandar di atas kitab. Au yad'uhu inda qadamihi, atau meletakkan di antara dua kakinya. Ya. Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin, apabila dia membaca kitab tersebut kepada syekh, rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu bi yadihi, maka angkatlah kitab tersebut dan peganglah dengan kedua tangannya. Kan setoran ya, setoran matan atau setoran baca, maka jangan disimpan di bawah, tapi kita angkat dan juga kita pegang dengan kedua tangan kita baca. Kalau ada alat seperti ini bagus ya. Ini diantara cara untuk memuliakan kita. Sampai situ ya matanya. Berapa menit lagi? 2. Sedikit lagi ada tambahan ya. Nahnu sirna ila halin la nadri nabki am nadhab. Kita sekarang berada dalam keadaan atau berada dalam zaman yang mana kita itu tidak tahu apakah ini kita harus sedih atau harus tertawa. Kenapa? Fa'ahaduhum, di antara sasaran data mereka yahduru darsa, mereka menghadiri pelajaran. Wa qad wada'a al-kitab, dan dia meletakkan kitabnya
baina qadamaihi wa musnadihi bihima. Dia meletakkan kitabnya di antara dua kakinya dan menyandarkan menyimpannya di atas kedua kakinya. Contoh seperti kalau lagi apa ya, alakoh misalkan disimpan di kitab di nalur kaki, ya, atau disimpan di handap, yang mana dia sejajar dengan kakinya, itu nggak boleh. Kita muliakan kitab itu. Kita lebih lagi kepada kalamullah, itu Al-Quran. Jangan pernah kita biarkan Al-Quran tercecer di bawah. Kalau ada yang di bawah, kita angkat ke atas dan simpan di tempat yang layak. Tapi sekarang anak-anak sekarang ini, ya, subhanallah ya, ketika mereka halaqah tahfidz, Qurannya tadi mana, we? Kadang di lengkahan, kadang di injek, kadang katajo. Ini seperti itu ya, ada. Anak-anak kecil, kalau anak-anak udah SD mah insya Allah udah paham. Tapi anak kecil nih, nah kita ingatkan dari kecil kalau ketemu seperti itu. Termasuk kita, jika ada anak kita di rumah, maka kita ingatkan. Orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang menjaga kehormatan ilmu itu, dia tidak akan membiarkan perkara ini terjadi. Jadi apabila dia melihat orang penuntut ilmu yang melakukan hal tersebut, tidak memuliakan kitabnya, maka mereka akan mengusir dari majelisnya. Bagaimana dalam majelisnya Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Al-Jarrah, ini beliau adalah seorang fakih dari Kuwait, rahimahullah. Dia melihat seorang laki-laki meletakkan kitabnya dengan bentuk yang tidak pantas, dengan perlakuan yang tidak pantas. Maka Syekh Sulaiman bin Al-Jarrah itu menasihati laki-laki tersebut. Kemudian jika dilakukan lagi, dinasihati lagi. Sudah dinasihati, lakukan lagi, maka dia tidak akan segan-segan untuk menyuruh dia keluar, orang tersebut keluar, karena dia tidak memuliakan kitabnya. Sudah adanya. Jadi intinya itu saja. Ketika kita berhadapan dengan majelis ilmu, maka adab-adabnya yang tadi disebutkan, dan diantara adab dalam majelis ilmu adalah menjaga wadah-wadah ilmu, atau diantaranya kitab-kitab kita. Semoga apa yang dijelaskan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk Ana, khususnya umum untuk kita semua yang hadir. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan dan memberikan kebaikan kepada kita. Di antara adalah ilmu yang lebih berkah dan ilmu yang lebih maksimal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.